pengecam yang ada di lidahmu. Bagaimana lidahmu bisa merasakan pahit, manis, kecut? Kamu yang membuat itu, kamu yang menyimpan alat itu, alat sensor itu kamu? Bukan. Itulah Allah Azza wa Jalla. Kamu memasukkan benda ke dalam lidahmu, ke dalam mulutmu, direspon kemudian rasa itu lalu dihantarkan ke otakmu, lalu otakmu melanjutkan kemudian kepada untaian huruf menjadi kata. Kamu lantunkan berupa suara, minuman ini manis. Itu siapa yang mengatur itu semua? Kamu? Yang enggak, itulah Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang eksistensi Yesusnya apa? Bang Kumanya ngomong terus, kita beri ruang untuk kita berbicara ya. Saya kasih kamu ruang berbicara. Eksistensi Tuhanmu Yesus, silakan. Oke, gini Bang. Eksistensinya Tuhan kami. Kau ngomong apa? Eksistensi Yesus anak orang itu mana? Anak tirinya Daud, anak apa? Anak tirinya Yusuf mana? Eksistensinya? Hei. Hei. Nanya kencang, ditanya balik, loksoy. Sudah. Mana? Hayalan saja kan? Ini memang saudara-saudara kita Kristen ini untuk menggenapi nyanyian lagu bagi Tuhan, nyanyian baru maksudnya, mereka memang harus diuraikan kata-katanya. Kalau kita kan hayya 'alas shalah, marilah kita sujud beribadah kepada pencipta alam semesta. Kalau mereka hayalan saja, tuh kau pasang juga tuh toa di gereja, teriak juga kayak gitu. Kamu cuma berhayal menuhankan manusia bernama Yesus. Iya bagus kalau yang kau tuhankan manusia. Ya kalau bukan manusia tapi cuma pinjam nama Yesus, gimana dong? Karena Yesus berkata, hati-hati, waspada kepada setan yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang, termasuk yang dimurtadkan ini, dimurtadkan oleh setan dalam nama Yesus. Orang keluar dari kubur kok dibilang Tuhan? Di zaman modern sekarang ini kalau ada orang mati lalu keluar dari kubur, saya murtad itu karena logika saya ya Bang, nggak menangkap Allah itu ada itu Bang Zuma. Terus kamu mau menangkap Allah itu dengan metode apa? Iya, kita kan diberikan akal. Nah sekarang coba kau tangkap Yesus. Enggak, pertanyaan saya jawab dulu. Ya kamu murtad meninggalkan Islam karena Allah tak terlihat. Iya, aku tahu Allah memang tak terlihat oleh manusia. Kenapa enggak tak terlihat? Karena laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada makhluk di bumi ini yang setara, yang serupa, yang sama, yang semisal dengan Allah. Ketika engkau bisa melihatnya, berarti engkau bisa membentuk dia menjadi makhluk. Karena yang nampak oleh mata itu makhluk, sedangkan pencipta langit dan bumi, Allah dalam hal ini itu bukan makhluk. Bagaimana Anda bisa melihat Tuhanku yang bukan makhluk? Bang Zuma, innama tunsiru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib.
Tuhan saya itu goib. Saudara yang murtadin ini, saya mau tanya, apakah rasa manis itu ada? Ya kalau itu enggak apple to apple dengan keberadaan Saya Tuhan. tanya yang sederhana Enggak, aja enggak dulu. analogi Yang seperti itu. sederhana, Sama, bertanya yang sederhana seperti aja analogi dulu. akalmu. Yang sederhana aja dulu. Pakai akalmu. Rasa manis Sekarang itu saya ada tanya, enggak? makna wujud itu ada dalam enggak Eh. dalam Al-Qur'an? Makna wujud itu ada enggak? Saya tanya Wujud dulu. itu artinya ada. Ada kan? Ada kan? Ada. Ada enggak? Ada. Ya silakan. Bagaimana logikamu menangkap Oke. Allah itu? Wujud. Baik. Itu Baik. yang saya tanya. Baik, dengarkan saya. Sebelum dewa turun menjadi Yesus, apakah dewa yang kau sembah itu sudah ada? Bang Sumasi ngomong dulu. Diam dulu yang lain. Biar saya selesaikan dulu terapinya yang satu ini. Sebelum dewamu turun ke bumi menjadi Yesus, Theos, turun ke bumi menjadi Yesus, apakah Theos itu sudah ada? Sebelum alam semesta dicipta, apakah Tuhan sudah ada? Hah? Kau ingin mengatakan tidak ada karena kau nggak bisa melihatnya, bukan? Sebagaimana kau akan mengatakan Tuhan saya Allah itu tak ada karena kau tidak bisa melihatnya. Jawab pertanyaan saya. Sebelum Yesus inkarnasi menjadi manusia, apakah Yesus itu sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Oke. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus itu ada sementara dia belum menjadi manusia? Ya karena firman-Nya, Bang. Nenekmu kiper. Firman-Nya, Bang. Nenekmu kiper. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Yesus itu ada sementara ibunya belum melahirkan? Bang ini ngomongnya nggak nyambung. Anda yang tidak nyambung. Anda mengatakan Tuhan itu ada setelah dia keluar dari rahim manusia. Sebelumnya menurut Anda Tuhan itu nggak ada, bukan? Betul? Itu adalah firman itu menjadi manusia, Bang. Yohanes 1 Firman ayat 1. menjadi manusia. Firman itu berasal dari mana? Dari pembicaraan Allah. Nah, Allah itu bagaimana Anda bisa mengatakan ada? Lanjut, Bang, lanjut. Lanjut kemana? Enggak, kita bicara lanjut. Iya, lanjut kemana? Kita lanjut kemana? Sebelum Allah berfirman, apakah Allah itu ada? Allah itu sudah ada secara kekekalan, Bang. Nah, terus kenapa kau mencari Allah? Kalau memang kau sudah akui ada Allah sejak kekekalan, terus kenapa kau lagi mau mencari? Karena Tuhanku tidak turun menjadi manusia yang ditampol sama Satpol PP Romawi ya. Bang, Itu. cuma ngomong itu harus pakai batas dikit supaya kita bisa nyambung-nyambung dikit. Oke, Bang, baik. mau nyambung Baik. gimana? Baik. Allah sebelum berfirman apakah sudah ada? Sudah ada, Bang. Sudah ada. Kenapa Anda mengakui sementara belum menjadi manusia menurut pandangan saudara? Allah itu menjadi manusia, itu rupa sebagai manusia itu untuk menembus dosa. Ketika Tuhanmu tidak menjadi manusia berarti Tuhanmu nggak ada. Karena manusia berbuat dosa, Bang. Nggak nyambung. Nggak nyambung gimana, Bang? Begini Bung. Kau panggil Estra Soru atau Joshua Tehu atau siapa Bambang Pamungkas, Sini, Bang, aku. Bambang Nursono, Bang, bawa kesini, Bang, giring ke aku- sini. Wih. Maaf, Bang Zuma, maaf. Eh. Gini, Bang, aku sedikit. Kalau bisa, aku juga nggak terlalu pahami. Kalau bisa naik Ya, aja di room Mata Pasti Tiso. Kristen.
Bang, Kristen itu apapun titelnya pasti nggak paham Bible. Itu udah naik aja sepaket di itu. rumah tapi bang, supaya bang bisa Mata pisau, mata pisau. Menjawab pertanyaan saya bisa nggak dia menjawab pertanyaan? Dia merubah esensi Pasti, sebuah tapi pertanyaan bang semuanya nggak mau kita ngomong gimana bang? Longor-longor. Bang semuanya ngomong terus, nggak mau kita ngomong. Eksistensi Kita Yesus nggak tidak jawab. bisa kau buktikan, ya toh? Nggak bisa kau buktikan. Nggak ada Sama jawaban. kita memakai logika sama. Ya, Zuma, coba eksistensi Yesus, coba. bisa menjawab Allah itu Eksistensi Allah itu wujud. Wujud itu artinya ada. Untuk membuktikan sesuatu itu ada, kita tidak mesti melihat wujudnya. Contoh akal. Apakah akal itu ada? Ada. Bisa kau wujudkan keberadaannya? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyatakan pikiran, ide, gagasan. Itu bukti akal itu ada. Apakah akal bisa dilihat? Tidak. Tapi apakah akal itu ada? Ada. Apakah angin itu ada? Ada. Bisa dilihat? Enggak. Tapi keberadaan angin itu bisa kita tahu bahwa angin itu ada dengan kita melihat tanda-tanda di alam semesta ini. Daun bergoyang, oke? Rambut bergoyang kena hempasan udara, angin, bukti bahwa angin itu ada. Tidak mesti kita melihatnya, sesuatu itu ada. Contoh, kita minum kopi, kopi itu pahit. Apakah pahit itu bisa kita lihat? Nggak bisa. Kita hanya bisa merasakan. Nah, karena pahit tidak bisa dilihat, apakah berarti eksistensi pahit itu nggak ada? Ya tetap Ya aja itu ada. asumsi bang aja, itu asumsinya bang aja. begini Bang Zuma. Anda ngerti asumsi nggak? Saya berikan pertanyaan yang kedua. Ngerti, Bang. Kalau dijawab dengan betul Bang Zuma. Enggak, tunggu dulu. Udah selesai belum ini? Udah Enggak, paham begini, nggak Bang Zuma. tentang Jawab eksistensi? pertanyaan. Jadi Udah sebel- apa Pertanyaan kegunaannya sifatul wujud dalam Al-Quran kalau Allah sendiri tidak bisa menampakkan kewujudannya? Oke. Silakan jawab. Oke, baik. Sifat wujud bagi Allah terhadap makhluk adalah bukti bahwa aku ada. Aku mengirim matahari, aku mengirim malam, aku mengirim bumi, aku memperlihatkan kemudian siang malam. Bukti aku wujud. Aku menciptakan engkau, kau habiskan ikanku di laut, siang malam kalian ambil ikanku di laut. Aku nggak pernah kehabisan ikan. Kau habiskan binatang melata di daratan, kau habiskan padi di sawah, kau ambil, kau panen, aku tumbuhkan lagi. Itu bukti bagi mereka yang berakal bahwa aku itu selalu ada. Halo bang. Itu wujud, itu sifat wujud bagi Allah. Allah memberikan pesan kepada alam semesta ini, aku ada loh, aku ada, aku yang mengatur siang malam, aku yang mengatur bumi ini. Bukan nenek lu yang ngatur, aku. Bagi yang berakal pasti sampai kepadaku. Kalau ada Tuhan yang bisa dilihat, itu bukan Tuhan, makhluk. Seperti Yesus, itu makhluk. Makanya Yesus yang malam berdoa dan menyembah kepada Allah. Jadi orang yang berakal sehat itu, dengan dia mengenal dirinya, dia sudah tahu Tuhannya. Anda bertanya tentang sifat wujud Allah kan? Sesuatu yang ada, menyatakan dirinya ada, itu banyak cara. Seperti saya menyatakan diriku ada, aku bersuara, kamu dengar suaraku di sana bukan? Kau dengar enggak? Dengar. Apakah kau bisa melihat aku? Enggak. Tapi apakah kamu yakin aku ada? Ada. Apa buktinya? Ini ada suaramu. Berarti untuk yakin Allah itu ada, lihat alam semesta ini. Kau nggak percaya aku ada, sementara ciptaanku kau udah lihat, bahkan ciptaanku udah kau rasakan, bahkan dirimu sendiri adalah ciptaanku, tapi kau masih menolakku. Berarti kamu adalah ulaika kal an'am bal hum adallu. Kau lebih hina daripada seekor kera. Cuma nyontek ya. Cuma nyontek. Kamu aku kasih siang malam, kau masih mencariku. Aku udah hidupkan kau masih mencari diriku dan kau masih mengatakan aku nggak ada. Bukannya itu kata-kata Bible bang. Mata musuh udah kau dilemparkan aja ke gereja, kau jaga di kloset, kasih bayar orang 2.000 satu kali masuk. Jangan di sini, kau nggak cocok. Nah, bagus.
begitu, Murtadin. Pencipta alam semesta itu ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Tetapi karena adanya alam semesta ini bukti bahwa penciptanya ada. Sama seperti ketika engkau melihat jejak binatang. Kau enggak melihat harimau, tapi kau lihat jejaknya. Kamu harus yakin dengan logika sehatmu itu bahwa di situ ada harimau. Kenapa? Ada jejaknya. Bagaimana mungkin ada jejak tanpa ada yang meninggalkan, tanpa ada yang membentuknya, tanpa ada fisik daripada pembentuk jejak tersebut? Alam semesta ini jejak Allah, bahwa Allah itu ada. Alam semesta ini jejaknya. Gila ente kalau anda mengatakan pencipta itu tak ada, sementara kau menikmati ciptaannya. Itu gila namanya. Makanya Al-Quran menggolongkan kalian itu sebagai apa? Lebih rendah dari monyet. Karena anda punya akal, tapi anda tidak menyembah kepada yang menciptakan anda. Kenapa? Karena anda ingin mencari. Nanti anda melihat, baru anda percaya. Berarti kalau begitu, saya mengatakan anda tidak berakal. Karena saya tidak melihat akal anda. Dan anda pun tak melihat akal anda, berarti anda tak berakal. Itulah selemah-lemahnya iman. Nanti melihat baru percaya. Itu bukan iman lagi. Makanya iman itu hanya di Islam. Tidak ada iman di Kristen. Di Kristen itu cuma ada yakin percaya, percaya yakin, yakin percaya. Sementara posisi yakin percaya itu belum tentu sampai kepada iman. Contoh, anda percaya kepada Prabowo, anda tidak beriman kepada Prabowo. Anda yakin kepada Prabowo, anda tidak beriman kepada Prabowo. Yakin dan percaya itu belum tentu iman, tapi iman sudah pasti yakin, sudah pasti percaya. Di Islam itulah letaknya iman. Makanya di Islam ada rukun. Apa itu rukun? Sesuatu yang mutlak wajib ada. Apa itu? Iman. Sedangkan di Kristen kata iman itu aja nggak ada. Di Kristen kata iman itu nggak ada. Nanti di Indonesia baru Kristen bisa menyebut kata iman. Ikut-ikutan. Di Kristen itu nggak ada kata iman. Jadi iman itu hanya ada di Islam. Apa itu iman? Tindakan perbuatan yang dilakoni oleh manusia disebabkan karena mereka yakin dan percaya terhadap sesuatu yang tak dilihatnya. Contoh itu tadi, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad hanya memberi peringatan kepada manusia yang mau mengikuti peringatanmu dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, meskipun mereka tak melihat Tuhan tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Makanya kalau anda belajar 1 Timotius 6 nomor 16, di situ jelas dikatakan di dalam pengajaran Paulus kepada anak angkatnya Timotius, dia mengatakan begini, dialah yang tak tersentuh oleh kematian, yang bertahta di atas terang yang tak terhampiri. Dia tidak pernah dilihat manusia dan memang dia Allah Azza wa Jalla. Seorang pun tak pernah melihat dia. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya lah hormat. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Kuasanya yang kekal. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Yesus, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh kematian. Yesus tersentuh kematian. Yang bertahta dalam terang yang tak terhampiri. Yesus bukan hanya dihampiri, malah diobok-obok. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus bukan hanya dilihat, malah diludahin mukanya. Memang manusia tidak dapat melihatnya. Yesus bukan hanya dilihat, tetapi ditampar mukanya. Baginya hormat. Hormat apa pula? Paulus menuduhnya dia mati dengan jalan kutuk. Kuasanya yang kekal. Kuasa apa pula? Untuk menahan rasa laparnya saja Yesus tak sanggup. Jadi Bible aja menampar sisi ketuhanan Yesus yang dibangun oleh gereja dan mengusung setinggi-tingginya konsep ketuhanan terhadap Allah. Jadi anda murtad itu bukan karena anda pintar,
Anda murtad itu karena Anda blow on. Anda murtad karena Anda malas untuk sujud kepada pencipta Anda. Anda murtad karena di agama Anda sekarang bebas, sama seperti monyet. Ada nggak yang wajib di agama Anda sekarang? Ada nggak? Ke gereja hari Minggu Bang Suma, wajib nggak? Ada dalilnya nggak? Nggak ada. Lalu apa yang wajib di agamamu? Ya nggak ada. Sama seperti binatang, hidup di bumi tak ada aturan. Apa aturan yang ada di Kristen? Ada dari Tuhan. Wong nabi aja, nabi, tak ada nabi yang diutus ke Kristen, nggak ada. Kitab suci dari Tuhan pencipta langit dan bumi ada nggak di Kristen? Nggak ada. PL, kitabnya Yahudi. Surat-surat Paulus adalah surat-surat untuk jemaat-jemaat tertentu. Lukas menulis untuk Theophilus. Nggak ada. Kitab-kitab Kristen, 4 kitab kanonik itu, penulisnya pun tidak pernah sadar kalau kelak bukunya akan dijadikan sebagai kitab agama. Ya mereka hanya menuliskan sesuai dengan nafsu selera saja. Tidak ditulis untuk dijadikan sebagai firman Tuhan, nggak ada. Jadi Kristen ini tidak ada nabi untuk mereka, tidak ada firman Tuhan untuk mereka. PL kitabnya Yahudi yang mereka ambil. PB hanya tulisan-tulisan wartawan lepas yang tidak mereka kenal sendiri. Apa dari Kristen ini yang berasal dari Tuhan? Nggak ada. Yang berasal dari Tuhan itu cuma satu. Apa itu? Makhluk yang keluar dari kubur, yang diperuntukkan untuk orang-orang jahat. Itu hadiah dari Tuhan untuk Kristen. Apa itu? Makhluk yang disalib oleh orang-orang kafir. Makhluk yang disalib oleh orang-orang kafir ini dihadiahkan Tuhan Elohim untuk orang Kristen agar dijadikan sebagai sembahan, demi untuk ada alasan Tuhan memasukkan mereka ke dalam api neraka jahanam. Oke, baik Bang Zuma. Tadi Bang Zuma membacakan suratul Yasin. Dan sekarang saya ingin bertanya. Coba Abang Zuma bisa menjelaskan makna Yasin. Yasin. Karena begini. Karena di Al-Quran jelaskan tentang Al-Quran itu udah dilinnas. Ya. Coba jelaskan Bang Zuma. Baik. Mungkin logika saya lebih menangkap. Baik. Berbicara tentang Al-Quranul Karim, surah Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Huwaladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa'ammal ladina fi qulubihim zawg wa yattabi'una ma tasyabah minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi coba gunakan akal sehat, semoga Anda masih bisa tertolong. Allah memberikan tantangan kepada manusia. Allah mengatakan, aku susun Al-Quran itu menggunakan bahasamu, dari ejaan-ejaan bahasa lisan yang kau gunakan setiap hari. Tapi ada satu keadaan di mana aku menggunakan huruf-huruf itu, tak ada di antara kalian yang akan mengerti, tak ada yang di antara kalian yang akan paham, tak ada di antara kalian yang akan mengetahui takwil daripada ayatku. Seluruh makhluk di bumi kau bersatu untuk mengetahui isi daripada kalimat itu, kalian seluruhnya tidak akan pernah paham. Hanya Jadi begini Bang Zuma, jadi pemahaman saya di situ, kalau ayat itu harus ditakwil, kenapa Bang Zuma? Kan saya udah bilang tadi hudal linnas. Ya, ini petunjuk kepada manusia.
petunjuk kepada manusia Iya, kalau ternyata harus sahabat ditakwil, dulu. kenapa Sahabat dulu. Tuhan Sahabat dulu. kenapa Sahabat dulu. Tuhan harus menulisnya? Sahabat dulu. Ini tantangan untuk memahamkan manusia bahwa sepintar-pintarnya manusia, dia tidak akan pernah bisa melampaui kepintaran Tuhan Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang akan paham tentang takwil daripada ayat itu kecuali aku. Sekiranya hari ini 1400 tahun sudah berlalu, ada manusia yang bisa mengertikan kalimat Yasin, kata Yasin ini, maka gugur kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah. Itu kan tantangan. Ayo, kalau kalian bisa, apa makna daripada Yasin? Bersatu kalian dengan kekuatan-kekuatan yang kalian punya. Tidak akan pernah ada yang tahu sampai kiamat kecuali aku. Nah, sekiranya ada yang mampu memberikan pemaknaan kata Yasin itu berdasarkan disiplin ilmu, maka gugur Al-Quran sebagai firman Allah. Tapi faktanya sampai hari ini nggak ada yang tahu. Ayat yang lain boleh kau tafsir, boleh kau beri makna, boleh kau terjemahkan, boleh kau uraikan, boleh boleh. Tapi ayat-ayat tertentu yang aku sampaikan kepadamu sebagai simpul ayat mutasyabihat, kamu dan apapun yang kau punya sebagai kekuatanmu untuk menggalinya tak akan pernah sampai kepada pemaknaan yang sesungguhnya. Hanya aku, illallah, hanya aku yang tahu, hanya aku yang tahu. Meskipun kau sekolah sampai neraka sekalipun untuk memberikan takwil ayatku itu, tak akan pernah sanggup kau mengetahuinya. Hanya aku. Itu tantangannya. Apa yang jadi makna yang tersirat di situ? Manusia sepintar apapun tidak akan pernah bisa melampaui pengetahuan Tuhan. Nah, sekarang ada nggak yang bisa mengetahui apa makna Yasin? Silakan. Ada? Kalau ada, Islam berubah menjadi Kristen semua tuh. Masjid berubah jadi gereja. Al-Quran gugur. Ada nggak? Enggak. Begini. Enggak. Sepanjang Kutanya dulu, begini Bang Zuma. Kutanya dulu jawab dulu, jawab. Bang Zuma. Ada enggak yang mampu memberikan makna Yasin? Karena Tuhanku mengatakan tidak akan ada, hanya aku. Ada enggak? Kalau ada berarti gugur Al-Quranul Karim. Silakan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zawg wa yattabi'un ma tashabaha minhu batiga'al fitnah wa batiga'at ta'wili. Ayo, yang terlontar dari mulutmu saya pastikan fitnah. Silakan. Saya pastikan fitnah. Sama seperti Edis memaknakan Yasin, wahai dewa bulan, fitnah. Enggak, saya bertanya sama Bang Zuma. Enggak, saya bertanya sama Bang Zuma. Dari Karena sebagian bulan itu adalah qamar dalam bahasa Quran. Yasin kok dewa bulan. Ada enggak yang mentafsirkan surah Yasin? Saya bertanya. Enggak ada, makanya dikatakan tak akan ada. Kalaupun ada, pasti jatuhnya kepada fitnah. Edis sudah mencoba itu. Edis Kalau mencobanya ada dengan memaknakan Yasin dengan dewa bulan. Hai dewa bulan, kata dia. Sejak kapan sin itu dewa bulan? Sejak kapan? Siapa yang bisa? Ayo, Anda bisa? Yasin artinya? Ya, karena saya bertanya ini karena nggak bisa, karena nggak ada. Iya, itulah bukti Al-Quran Sependek-pendek itu pemahaman saya, nggak ada firman ulama yang Allah. tafsirkan Yasin. Wa ma Yang saya pertanyakan tadi, ta'wilahu yang saya tanyakan tadi, illallah. kenapa ayat itu harus ditakwil? والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Itu bukti tak akan ada, tidak akan ada. Sekiranya ada yang sanggup memberikan takwil terhadap ayat mutasyabihat kata Allah, maka gugur Al-Quran sebagai firman Allah dan gugur Allah sebagai pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Ada yang sanggup.
Jadi kalau orang Kristen itu mau melumpuhkan Islam, mau meruntuhkan Islam, cukup sederhana, beri makna surah Yasin ayat pertama, lalu kemudian beri disiplin ilmu apa yang Anda gunakan untuk merontokkan kemudian ayat mutasyabihat itu, maka Islam gugur. Tidak perlu lagi Anda menyamar-nyamar jadi Islam, nggak perlu lagi ada kristenisasi, semua akan menjadi Kristen, karena di Kristen dijamin surga tanpa harus tunduk kepada Tuhan. Paham? Karena menjadi Kristen menjadi pewaris surga. Menjadi Kristen tak perlu ada kewajiban. Menjadi Kristen bukan lagi hamba Tuhan tetapi menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi Kristen mati dijamin masuk surga. Tetapi jangankan masuk surga, masuk akal saja tidak. Itu kalau kalian mampu meruntuhkan akidah Islam, silakan. Ngapain susah-susah memfitnah Nabi Muhammad? Pedofillah, tukang kawin, ngapain? Cukup satu kata, dua huruf, Yasin. Runtuhkan itu. 1400 tahun silam tantangan Allah tidak pernah goyah. Sampai Anda bertanya pun bingung, aku juga nggak tahu bang. Itulah tantangannya. Wahai manusia, kau tidak akan pernah sanggup mengetahui takwil isi makna daripada ayat-ayat mutasyabihatku. Hanya aku, illallah, hanya aku yang tahu. Hanya aku yang tahu. Sekiranya ada orang yang tahu, maka gugur Al-Quran sebagai kalamullah. Tidak seperti Bible. Maaf sekali lagi. Bible, kalau kita tidak tahu artinya untuk tahun ini, tahun depan bisa direvisi. Kalau ada sesuatu yang tidak sinkron dengan pemikiran gereja, tahun depan bisa direvisi. Kalau ada lagi yang tidak dimengerti, bisa membuat kemudian jemaat itu bingung dan keluar dari kekristenan, direvisi lagi, dirubah lagi. Tapi kalau kalamullah, sekali Allah mengatakan tidak, wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim, tidak akan ada yang sanggup, tidak akan ada. Jadi ngapain merontokkan Islam itu dengan berpura-pura jadi ustadz, jadi ustazah, jadi misioner? Nggak perlu. Bikin seminar, undang para penggawa-penggawa Islam. Nih, Al-Quran muda gagal nih. Ternyata ada disiplin ilmu, nama disiplin ilmunya adalah eleheng ente. Surah Yasin sudah diketahui maknanya, ini ilmunya, disiplin ilmu yang dipakai ini, dasar pijakannya ini, kerangka berpikirnya ini. Uraikan, kita tengok, bisa nggak? Tidak akan pernah bisa. Jadi bukan Islam yang keliru, bung, sampai Anda tinggalkan. Ente yang tidak punya kapasitas untuk memahami Islam. Ente yang tidak punya kemampuan untuk mengetahui Al-Quran. Kenapa? Ente manusia biasa. Ente nggak menggunakan akal. Anda keluar dari Islam, tidak mau menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci karena Anda tidak melihatnya. Tetapi Anda pindah ke Kristen. Anda menyembah kepada manusia yang juga adalah manusia, yang juga adalah makhluk, yang juga adalah ciptaan, tapi sama doang, Anda pun tak bisa melihatnya. Lebih baik menyembah kepada hakikat yang tidak bisa terlihat oleh karena maha suci dan maha tinggi dan bukan makhluk, daripada menyembah kepada makhluk tidak maha suci, tidak maha tinggi, tapi sama doang, nggak bisa juga, ada juga terlihat. Mending saya ke masjid menyembah kepada Tuhanku, Allahu Akbar, duhai dikau yang maha besar. Apakah Tuhanku yang maha besar ini melihat? Melihat. Mendengar. Nah, Anda panggil Yesus tuh, Yesus. Yesus dengar enggak? Boro-boro dengar. Yesus mendengar enggak ketika aku panggil nih? Panggil hari ini, Yesus. Yesus mendengar enggak? Tidak. Tapi Tuhan yang aku sembah, Allah Sami Alim, Tuhanku maha mendengar. Bahkan dia mengatakan, jangankan suara yang keluar dari mulutmu, kata Allah,
Bisikan hatimu aku tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Yesus boro-boro dengarkan bisikan hati. Laung orang yang pegang jubahnya aja dia nggak tahu. Musim buah ara aja dia nggak tahu. Yang kayak begini dituhankan. Marah ente, marah. Sama dengan siapa? Taifuddin Abraha. Dia meninggalkan Islam, apa alasannya? Aku capek sujud 5 kali sehari, Bang Suma. Di sini aku merdeka menjadi anak-anak Tuhan. Pret! Tuhan apa? Tuhan buatan Amerika. Tuhan buatan Barat. Besok kalian memperingati terangkatnya kemudian sembahan kalian ke surga. Besok aku pretelin, sebentar malam aku pretelin. Benarkah yang terangkat ke langit itu Tuhan? Atau dia manusia yang kalian tuhankan? Hah? Kita bahas itu berdasarkan dalil. Kalau Anda mau tahu, silakan masuk di komal saya sebentar malam. Saya akan bahas, benarkah yang terangkat ke surga setelah tamasya 40 hari setelah keluar dari kubur ini adalah Tuhan? Atau jangan-jangan itu hanya dongeng belaka, dongeng-dongeng orang Farisi keluar dari kubur pada hari ketiga, dongeng Farisi. Lalu kemudian tinggal ke sana kemari 40 hari 40 malam, dongeng Farisi. Lalu setelah 40 hari terangkat ke surga, dongeng Farisi. Kenapa saya katakan itu dongeng? Karena otoritas Judaism tidak menjelaskan itu di dalam kitab mereka, sementara kejadiannya di tengah-tengah nenek moyang mereka. Sebuah cerita yang diusung secara turun-temurun, dianut, dipercaya secara turun-temurun, dongeng itu akan menjadi nampak seperti benar. Tanyakan kepada orang-orang yang hidup di TKP pada zamannya, adakah ini betul terjadi? Tuhan keluar dari kubur pada hari ketiga? Ternyata ungkapan-ungkapan seperti itu hanya ditemukan di catatan-catatan gereja yang mereka sebut dengan kitab kanonik. Ada nggak tradisi Yudaism menuliskan di agama mereka tentang itu? Ada sih, ada di Talmud. Tapi sayangnya yang keluar dari kubur ini keluar karena sihir. Keluar karena sihir, bukan karena Tuhan. Lalu Yesus memberikan kemudian pernyataan di dalam Matius 12:38-40. Angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada orang-orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk orang jahat. Saya kira begitu. Titip salam buat pendeta-pendeta kalian yang tersohor untuk berdiskusi dengan kita, para apologet Islam ini, supaya jangan hanya bisa merangkai kata yang mengenakan kuping jemaat, tetapi betul-betul mengurai isi Bible dengan jujur. Ya, ingat PR-mu saudara murtadin, PR-mu, eksistensi Yesus yang kau sembah itu mana? Ya, udah 2 jam ini kita belum pernah menemukannya. Silakan teman-teman sekalian diambil alih. Saya monitor. Silakan. Bang Zuma, saya mohon maaf ya. Begini, saya menerima jawaban dari pertanyaan itu, tapi saya mengucapkan terima kasih banyak, itu aja Bang Zuma. Saya nggak ada niat menghujat atau sama sekali merendahkan itu. Walaupun seperti ini saya masih tazim lah sama Bang Zuma sebagai orang yang berilmu. Itu aja Bang Zuma ya. Saya minta maaf dan terima kasih. Iya, sama-sama Bung. Saya mendoakan kiranya Allah melembutkan hatimu untuk kembali kepada jalan yang benar. Amin.
Mandi. Ustaz Tata. Well, selamat siang, Well. Well, selamat siang, Well. Well. Well, selamat siang, Well. Well, selamat siang, Well. Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Bang Andi. Lanjut Ustaz. Iya, teman-teman di bawah bantu tetap layar, teman-teman ya. Jangan lupa yang belum posting ulang. Ini Komal masih kena shadow ban ini. Silakan bantu tetap layar, posting ulang, dan di share dulu teman-teman ya. Silakan Ustaz Tata monitor. Teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan naik minta di multi yang Kristen teman-teman. Yang Kristen ya teman-teman ya. Non Regar, selamat siang Non Regar. Maaf. Sorry, salah tekan. Ya, Well, selamat siang, Well. Well, selamat siang, saya turunkan. Kayak silakan teman-teman. Yang Kristen, silakan naik. Sambil disapa dulu Bang Wan. Bang Wan. Ya. Dan Ya teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi, di atas kita ada narasumber, ada Bang Zuma dan Ustaz Tahta. Dipersilakan untuk membuat permintaannya. Diskusi jangan tantrum, jangan ribut, gunakan akal, tenang apa semua. Bang Zuma, apa kabar Bang Zuma? Bang Zuma dia dari perangkat kali ya. Silakan ya teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi, dipersilakan untuk membuat permintaan ya. Bang Handi, Bang Kores, Ustaz Tahta. Waduh. Silakan Ustaz Arif, silakan Ustaz. ya bentar dulu ya. Teman-teman sambil tetap layar dulu teman-teman. Silakan teman-teman hotel yang mau naik, silakan. Teman-teman Kristen silakan. Yang Islam dibatalkan ya. Yang Islam dibatalkan, yang Islam. Ini eskomo ini Islam minta naik terus. Silakan Bang Adus monitor. Bob, ada apa Bob? Ya Pak Suki, selamat siang Pak Suki. Pak Suki, selamat siang Pak Suki.
Pak Suki, selamat siang. Selamat siang, Bang Arif. Ya, gimana kabarnya, Pak? Kabarnya baik-baik, Bang. Masih di tempat kerja nih. Gimana? Oh, lagi tempat kerja. Biasa Anda sih, sepakat? Bang. Mas, Pak Suki, Kenapa? Pak Suki, sepakat dengan tema yang di atas, Tuhan dipoligami? Ya mana mungkin ya Tuhan tidak pernah kelihatan dia bisa berpoligami juga. Enggak, maksudnya ada ajaran yang kemudian mempoligami Tuhan. Tuhannya itu asalnya satu, dibikin tiga gitu. Oh gitu. Ya itu mah pengajaran ya, doktrin yang sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada di dalam Bible. Iya, coba jelaskan versi Kristen Anda sebagai Kristen yang punya pemahaman monoteisme, silakan. Ya kalau berawal dari Roma 11 ayat 36 bahwa semuanya itu dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Kan sebenarnya sudah jelas, Paulus menjelaskan juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu persesembahan, yaitu Bapa, dan daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk dia kita hidup, termasuk anaknya yang tunggal, itu Yesus, hidup bagi Bapaknya. Dan Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Anda menolak Tritunggal, Pak Suki? Ya Tritunggal nggak ada ya. Menolak Tritunggal? Iya, Tritunggal yang pada umumnya yang mensejajarkan anak dengan Bapa ya tidak ada di dalam Bible. Orang Yesus sendiri, anak mengatakan bahwa Bapaknya lebih besar, dan segala sesuatu yang dia katakan semua berasal daripada Bapa. Bagaimana dia sama? Tentu berbeda. Oh, berarti Anda memposisikan Yesus sebagai utusan saja, utusan Bapa gitu? Ya, dia anak tunggal, satu-satunya manusia yang berkenan hidup di hadapan Bapa. Nah, diutus ke dunia. Oh, bukan Tuhan berarti ya? Bukan, nggak mungkin dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada datanya, Bang. Kalau Bob Chen gimana, Bob Chen? Pak Suki dong baca Matius 18, segala wewenang dan kuasa telah diberikan kepadaku gitu. Di dalam tulisan Paulus, segala wewenang ini diartikan Tuhan, dan kuasa ini sebagai juru selamat. Kita lihat di Ibrani juga dinyatakan bahwa orang yang mengimani kitab-kitab yang lain atau terdahulu itu akan dihakimi oleh Allah atau Bapa, sementara orang Kristen akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Sosok Yesus Kristus ini dijadikan Tuhan karena mendapat wewenang seperti di Yesaya 53:12 yang bunyi, aku akan memberikan carahan yang besar karena dia telah mencurahkan nyawanya sampai mati dan diperhitungkan dengan orang-orang yang durhaka. Peristiwa kebangkitan ini sangat penting ya, karena ini merujuk pada wewenang menjadi Tuhan dan kuasa. Tanpa kebangkitan, ya, di Paulus, tanpa kebangkitan percuma Kristus bagimu. Kebangkitan ini adalah pahala dari Bapa untuk Yesus Kristus, yaitu apa rupanya? Yaitu wewenang menjadi Tuhan dan juru selamat. Sementara pahala-pahala bagi nabi yang lain, contoh seperti Abraham, dia dikaruniai pahala yang sangat besar, yaitu berupa keturunannya akan seperti bintang-bintang di angkasa, yaitu banyak sekali. Gimana menurut Pak Suki? Bang Bob, aduh, tadi saat saya di sini diajak ngobrol jadi ada kehilangan sedikit. Bisa nggak pertanyaannya yang simpelnya coba?
simpel bahwa dia diangkat jadi Tuhan setelah perjalanan menjadi manusia dan utusan itu selesai disalibkan. Dia berkata finishem, tugasku telah selesai. Maka selanjutnya apa? Yaitu kebangkitan. Nah, setelah kebangkitan, dia ini kan selama 40 hari menemui murid-muridnya dan menyampaikan amanat agung di Matius 8:18 yang berbunyi, wewenang dan kuasa telah diberikan kepadaku. Yang 19, sebarkanlah, baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ke 20, sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa. Ini amanat agung yang harus dilakukan oleh Paulus. Di tulisan Paulus bahwa wewenang ini disebut wewenang jadi Tuhan, dan kuasa itu apa? Kuasa untuk menjadi juru selamat. Siapa yang mau diselamatkan, siapa yang enggak. Saya lupa ayatnya. Silakan. Ya Bang Bob, tentu begini Bang, kalau kita menyebut kata Tuhan kepada teman muslim, Abang harus paham dulu yang mereka pahami adalah pencipta langit dan bumi. Nah, sehingga kalau tadi Bang Bob menjelaskan kronologi seperti demikian, sehingga dia diangkat menjadi Tuhan, berarti bukan tujuan gelar Tuhan itu sebagai pencipta. Nah, sehingga Bang Bob harus jelaskan maksud dari kata Tuhan buat Yesus ini apa. Tuhan, penguasa, pemilik, hakim, atau apa. Sedangkan hasil akhirnya dia katakan jadikan semua bangsa muridku. Jadi Yesus guru, pendidik dia. Nah, sebab seorang guru dia bukan jadi Tuhan. Jadi dia anak yang diutus untuk mendidik anak-anak manusia. Karena Yesus telah lulus sebagai anak manusia yang bergelar gambar rupa Bapa. Nah, supaya kalau orang-orang yang dimuridkan oleh Yesus, dikatakan dalam Markus 6 ayat 40, seorang murid jika selesai pelajarannya, dia akan sama dengan gurunya. Nah, itulah tujuannya Bapa mengutus anak, supaya kita nih, anak-anak yang ada di dalam dunia, itu kembali menjadi anak Bapa, melakukan kehendak daripada Elohim, tidak lagi menghamba atau melakukan keinginan daripada kuasa kegelapan. Beralih gitu Bang. Jadi kalau Abang tadi mengatakan Yesus dijadikan Tuhan, tentu Abang jelaskan maksudnya gelar Tuhannya ini apa. Sebab teman-teman muslim itu menangkapnya langsung pencipta, sedangkan Yesus kan bukan pencipta langit dan bumi. Nah, kalau menurut Bang Bob bagaimana? Kalau saya katakan Yesus bukan pencipta langit dan bumi, apakah Bang Bob memahaminya sebagai pencipta atau tidak? Oke ya. Di Ibrani 15 13 ya. Yang nomor 15. Tuhan kan identik sesembahan itu kan dengan puji-pujian kan. Ibrani 13 nomor 15, sebab itu melalui Yesus hendaklah kita senantiasa mempersembahkan puji-pujian sebagai suatu kurban kepada Allah, yaitu ucapan mulut yang memuliakan namanya. Kita kan nggak bisa langsung menyembah Bapa kan, tanpa melalui perantara. Ya, akulah jalan satu-satunya menuju Bapa, begitu kan. Nah, melalui memuji nama Yesus Kristus itu artinya dalam Ibrani ini telah berkorban gitu, karena Yesus Kristus ini kan korban yang sempurna kan, tidak cacat,
bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Bapa, yaitu dengan cara memuji nama Yesus dengan yang terbaik, yaitu Tuhan. Memuji nama Tuhan Yesus gitu. Melalui dialah jalan untuk menuju ke Bapa gitu. Mendekatkan diri sampai kita menyatu di dalam Dia. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa Bapa itu kasih, Bang. Seperti yang Yesus perintahkan juga, hendaklah kamu saling mengasihi. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, karena Yesus tinggal di dalam kasih Bapa, maka Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Itulah mendekat paling sempurna. Kan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 48, sempurnalah kamu sebab Bapa sempurna. Nah, Bapa yang sempurna adalah kasih. Kalau orang mengasihi sesuai dengan perintahnya dan tinggal di dalam kasihnya sepenuh-penuhnya dalam hidupnya, mulai dari pikiran, perasaan, niat hati, perkataan maupun perbuatan, semuanya bicara tentang mengasihi dan tidak ada niat jahat sekalipun, sedikit pun, berarti dia ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam dia. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 begini, Bang Bos. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah kasih. Jadi puji-pujian yang keluar dari mulut itu hanya bagian kecil dari yang sesungguhnya adalah mempersembahkan Syarat kasih itu yang gimana gitu. Kalau saya baca ya di tulisan Paulus, mungkin Anda bisa tahu lokasinya. Yang pertama itu iman kan, percaya, lalu iman itu harus dilakukan dengan kebaikan, dan kebaikan itu harus dengan tekad atau sungguh-sungguh gitu, atau ketekunan. Dua. Karena itu saudara, pengetahuan, ketekunan. Setelah selesai mengasihi saudara, sesama saudara, lalu mengasihi sesama. Nah, kasih ini didapatkan terakhir kan setelah iman, melakukan pekerjaan yang baik, pengetahuan, ketekunan, apa lupa saya yang satu, lalu mengasihi. Hasil dari kebaikan, pengetahuan, dan ketekunan itu mengasihi. Nggak bisa orang itu nggak beriman tiba-tiba mengasihi, berarti dia ini ada maksud lain dengan pengasihannya. Orang yang mengasihi itu harus lewat iman dulu, lalu melakukan pekerjaan yang baik. Yang ketiga dengan pengetahuan. Atas dasar pengetahuan juga, kalau nggak ada pengetahuan kita mengasihi, apakah itu bisa dinamakan kasih? Setelah memperoleh itu, lalu didasari dengan ketekunan, barulah boleh mengasihi sesama, sesaudara, dan mengasihi sesama. Terus kata Paulus, jika kalian tidak atau terjatuh dalam itu, berarti engkau lupa atas penebusan dosa. Jika engkau melakukan kejahatan, berarti engkau sedang lupa atas penyaliban. Begitu.
Kemana kau? Iya. Silakan Pak Ulis, selamat siang Pak Ulis. Pak Ulis. Selamat sore waktu Papua, Bang. Oh ya, selamat sore. Ini sudah mendengar ya pernyataan dari Bob Chen ini, Kristen. Gimana tanggapan Pak Ulis? Nggak ada tanggapan sih, karena penjelasannya sangat lurus dan mendatar, tidak perlu ditanggapi itu. Iya, Yesus bagi Pak Ulis sebagai apa? Gimana? Yesus bagi Pak Ulis sebagai seorang Kristen itu statusnya apa? Tuhan apa utusan? Karena Bob Chen tadi bilang bahwa Yesus itu Tuhan katanya. Selagi tidak ada data secara eksplisit yang menyatakan tentang itu, saya nggak mampu berkata-kata tentang itu bahwa dia Tuhan. Banyak sekali data yang mengatakan kalau dia itu adalah utusan, lah terimalah dia sebagai utusan, kenalilah dia sebagai yang diutus. Janganlah terlalu berlebihan mengatakan dia Tuhan sementara data eksplisitnya nggak ada. Itu namanya berbohong namanya kalau saya, kan seperti itu. Nah, silakan dibantah Bob. Bisa open cam, Pak Ulis kan sering open cam. Bantah Bob. Kenapa lagi open can terus? Gimana Bang? Sehat? Jadi gini Bang, aku seorang manusia yang kalau mempelajari sesuatu, kalau tidak ada tertulis secara detail, aku nggak mau seperti itu. Kalau barang cuma teka-teki yang perlu diisi, nggak mau juga aku isi. Nah, gitu. Jadi kalau abang mengatakan apakah Yesus Tuhan? Saya harus memastikan apa yang saya baca, saya lihat, saya harus jawab sesuai itu. Seperti itu. Ya, silakan Bob. Bob, dibantah dulu Bob. Konten yang ini silakan naik. Ada satu slot ini. Bob, silakan Bob. Ya, aku sebenarnya nggak mau berdebat dengan Kristen karena begini, jemaat itu adalah tubuh Kristus. Lalu ada pertanyaan, jikalau engkau mata, apakah itu bagian dari tubuh? Iya. Jikalau engkau tangan, apakah itu bagian dari tubuh? Iya. Termasuk. Nah, jikalau ada pertanyaan begini, jikalau Paulus itu tangan sementara Luther Matius itu mata, apakah mata ini boleh menghakimi tangan? Ya nggak boleh, kan sama-sama tubuh gitu. Nah begitu, aku nggak mau berdebat dengan kawan saudara Kristen karena sesama tubuh tidak berhak untuk menghakimi. Nah begitu Bang Arif. Oke Bang, makasih. Saya pun selalu menghindari perdebatan atau perdiskusian tentang hal itu, Bang. Cuma kalau ditanya di depan publik yang jumlahnya sampai ribuan, saya harus berkata jujur, kalau memang tidak ada data secara eksplisit, saya tidak berani mengungkapkan itu. Kalau memang Bapak punya keyakinan tersendiri bahwa ada kata-kata yang tidak mampu dikatakan oleh manusia yang Yesus katakan sehingga Bapak meyakini dia ada Tuhan, simpanlah di dalam hati Bapak, jangan ungkapkan. Itu saja menurut saya. Nah, karena tidak ada data secara eksplisit yang menyatakan tentang itu, kan. Dunia akan mengatakan kita bohong kalau tidak ada data secara eksplisit yang mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda mengatakan Tuhan. Nah, kalau ada kata-kata Yesus yang perbuatan-perbuatan Yesus yang di luar alam berpikir, di luar logika berpikir manusia sehingga Bapak meyakini oh ini perbuatan Tuhan, oh ini perkataan Tuhan, yakini di dalam hati dan lakukan itu, tidak perlu diekspos lewat perkataan sehingga terjadi terbenturan antar pemahaman yang satu dengan pemahaman yang lain. Nah, demikian. Ya, silakan dibantah Selesius. Selamat siang Seles.
Ya, selamat siang. Yes. Ini ada Bapak Ulis, beliau Kristen, tapi tidak menganggap bahwa Yesus itu Tuhan. Sesuai ayat di Bible katanya, bahwa Yesus itu hanya utusan Bapak belaka katanya. Silakan. Ya tadi kan dia sudah bilang, kalau dia sudah mengatakan misalnya dia mengatakan Yesus tidak Tuhan, ya sudah diimani aja gitu. Nggak masalah. Dan juga jangan mempermasalahkan kepada orang-orang yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Gitu loh. Benar Dia kan? sendiri sudah mengatakan seperti itu kan. Jadi no problem gitu loh. Kalau ada yang mengatakan oh Yesus bukan Tuhan, nggak apa-apa, diimani aja. Gitu loh. Kalau saya mengatakan oh Yesus itu adalah Tuhan, ya jangan di apa ya? jangan dibilang itu sesat, jangan. Izin bang. Untuk Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan, saya tidak berani mengatakan Bapak sesat. Karena ada perkataan saya terakhir tadi, jikalau ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, Bapak anggap dia sebagai Tuhan itu sendiri, atau perkataan-perkataan Yesus yang melampaui alam berpikir manusia yang hanya bisa dikatakan oleh manusia, sehingga Bapak meyakini dia itu Tuhan. Simpanlah itu di dalam hati, tidak boleh dipublikasikan, karena tidak ada data eksplisit yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Jadi saya tidak mengatakan, saya melarang Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan. Tidak, Pak. Tidak seperti itu saya. Dan saya lebih suka menjunjung tinggi toleransi dengan apapun denong ataupun apapun agamanya. Saya selalu menjaga tutur kata saya agar tidak menyakiti hati orang lain. Lebih baik saya disakiti daripada saya menyakiti. Demikian. Oke, mantap itu abangku. Jadi sesuai iman kita lah. Jadi kalau menurut iman saya, misalnya menurut iman saya Yesus adalah Tuhan, ya sudah itu yang saya iman. Kan Selesius. Sebentar. Berarti pemahamannya Pak Ulis ini sama dengan pemahamannya teman-teman Muslim. Dia tidak menganggap Yesus itu Tuhan, hanya sebatas utusan sesuai dengan yang tertera literally di Bible, kan gitu kan? Silakan dibantah. Iya, tadi kan Pak Ulin ini kan sudah menjelaskan, ya toh, bahwa yang mengatakan Yesus itu Tuhan nggak apa-apa, diimani saja. Dan juga ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya nggak apa-apa, gitu loh. Kan selesai itu. Iya. Apa lagi? Selesius, Anda sebagai seorang Kristen harus konsisten. Kalau Yesus itu Tuhan, ya Tuhan. Pertahankan. Saya memang konsisten loh. Saya sudah konsisten dari tadi. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ayatnya mana? Menurut Bang Olin, dia bukan Tuhan. Ya sudah, diimani masing-masing saja. Gitu loh, Bang. Iya, yang Paulis di mana secara literally Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Karena Paulis itu berkaca pada Bible. Pada Bible itu tidak pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Persoalannya gini loh abangku, ketika saya nanti kasih satu ayat, apakah Anda percaya ayat yang saya bawa itu? Kembali lagi, apa yang disampaikan Pak Ulin tadi, iman, gitu loh. Itu persoalannya. Iya, iman kekristenan kan menganggap Yesus Tuhan. Bukan menganggap, memang dia Tuhan menurut keyakinan saya. Kata Paulus bukan Tuhan, gimana ini? Jangan kemana-mana gitu loh. Jadi bapak saya yang di atas ini sudah sangat jelas cara berpikirnya seperti itu gitu loh. Karena apa? Di negara kita ini kan negara Indonesia ya. Negara ini sudah mengakui berapa? 5 pertama agama toh. Ditambah 1 jadi 6 sekarang. Nah itulah yang diimani teman-teman, gitu loh. Jangan lagi oh kamu itu nggak boleh gini, kalau itu sudah diakui oleh negara kok, diakui oleh undang-undang kan gitu. Nah nanti kalau misalnya abang mau belajar tentang
Katolik misalnya, saya Katolik misalnya, ya sudah tanya aja kepada saya atau mungkin orang-orang yang komal-komal Katolik, bagaimana sih Katolik tuh, ya kan? Ya itu. Oke bang. Mumpung abang mengatakan itu, saya tertarik sekali untuk menanyakan sesuatu hal tentang kekatolikan. Boleh bang? Silakan, Bapak. Begini bang, sepanjang saya mempelajari sejarah dan saya mempelajari apa yang tertulis di KPR 238 dan KPR 1048 bahwa Petrus mengajarkan membaptis dengan dalam nama Yesus Kristus saja. Tetapi kenapa jikalau memang Petrus itu paus yang pertama di Katolikan Roma, kenapa forma baptisannya itu enggak selaras dengan forma baptisan Petrus dalam nama Yesus, tetapi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bang? Itu sedikit melampaui akal berpikir saya memikirkan itu. Mohon penjelasan. Terima kasih Bapak ya, terima kasih Bapak. Saya paham pertanyaan. Jadi gini ya, Bapak Ucil ya. Kita harus memahami konteks. Pembaptisan yang dilakukan oleh Rasul Petrus, yaitu 3.000 orang ya, pada waktu itu adalah orang Yahudi yang bertobat. Ya. Orang Yahudi yang bertobat dan minta pengampunan. Kalau kita baca ayatnya itu sangat jelas, abangku. Orang Yahudi bertanya kepada Rasul Petrus, apa yang harus kami buat supaya masuk ke dalam kerajaan sorga? Itu mereka tanya kepada Rasul Petrus. Maka Rasul Petrus mengatakan, kamu harus bertobat dan mohon ampun kepada Yesus. Makanya ketika itu, dengar dulu Bapak ya, ketika itu Rasul Petrus membaptis mereka dengan formula atau dengan rumusan kata-kata dalam nama Yesus. Karena apa? Yang bisa mengampuni adalah Yesus. Karena apa Bapak? Kita tahu ya, orang Yahudi itu, mereka itu sudah sejak awal mengenal Allah, tetapi mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Begitu. Ketika mereka sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat, makanya itu mereka bertobat. Akhirnya menggunakan formula dalam nama Yesus. Sekarang kepada apa ya, baptis yang dipesan oleh Yesus ya kepada para murid yang mengatakan begini, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu konteksnya luas. Konteksnya itu semua bangsa. Izin saya potong. Itu Bapak kutip Matius 28 ayat 19, konteksnya di situ bukan putra tapi anak, Pak. Itu gimana itu, Bang? Matius berapa, Bapak? Itu kan Bapak kutip tadi itu konteksnya Matius 28 ayat 19 itu kata Yesus di bawah di urutan kedua itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, bukan putra. Kenapa itu dijadi putra itu, Bang? Ya, itu sedikit mengganggu juga pikiran saya. Oh ya, jadi putra dan anak itu memang ya beda-beda tipis abangku. Jadi itu maksudnya itu bisa juga anak, bisa juga putra, bisa. Jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bisa juga dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bisa. Semua bisa, sama semua artinya. Nah itulah yang saya sedikit mengganggu akal berpikir saya ya, sebab begini, kesaksian Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 1:34, dia inilah anak Allah. Di dalam Matius 1 ayat 2, Matius 1:20, malaikat Jibril berkata, anak yang ada di dalam kandungan bukan putra ya, anak yang ada di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Terus lagi Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya. Semua itu pakai kata anak. Sampai di forma baptisan yang Yesus sampaikan itu pakai kata anak. Kenapa dirubah menjadi putra? Itu yang sedikit mengganggu pemikiran saya, sehingga saya ingin mencari jawaban itu, Bang. Mohon. Ya, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa anak dan putra itu beda-beda tipis lah, jadi sama semua, ya kan? Jadi mau menggunakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus bisa.
dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus bisa. Ya toh? Itu nggak terlalu mempermasalahkan bagi orang Katolik itu. Izin saya langsung counter saja. Itu saya langsung counter saya. Saya pikir kalau putra itu merujuk kepada anak yang kenagingan manusia ya, putra dan putri kan, itu anak hubungan itu ya, hubungan badan itu merujuk ke situ. Jenis kelaminnya harus ada putra dan putri. Tapi kalau anak itu merujuk kepada jiwa manusia karena tidak mengenal jenis kelamin. Jadi kalau dibaptis dalam nama putra, saya pikir sedikit mengganggu konsentrasi berpikir saya. Seperti itu. Ya, oke. Jadi hanya pemahaman aja, abangku. Jadi kembali lagi ya, sama artinya, sama. Mau pakai putra, mau pakai anak juga nggak masalah, nggak menjadi persoalan. Langsung tangkap saya. Itu tidak mengurangi makna atau itu dari baptisan itu sendiri. Oh, tidak ada, abangku. Oke, thank you. Terus saya belum mendapatkan jawaban yang sangat spesifik. Saya meragukan paus yang pertama itu adalah si Petrus karena forma baptisan yang diajarkan Petrus tidak selaras dengan forma baptisan yang dilakukan kekatolikan saat ini. Itu gimana tanggapannya itu? Ya itu tadi konteksnya baptisan yang dilakukan oleh Rasul Petrus kepada 3.000 orang pada waktu itu, yaitu tadi itu khusus untuk orang Yahudi yang pada mulanya mereka itu sudah mengenal Allah tetapi menolak Yesus sebagai juru selamat. Itu ya. Ketika pada hari tertentu itu, pada saat bertobat, itu kan orang-orang Yahudi kan mengatakan begini, apa yang harus kami lakukan sekarang supaya kami itu masuk dalam kerajaan sorga? Dia bertanya kepada Petrus, Rasul Petrus. Akhirnya Rasul Petrus mengarahkan mereka supaya bertobat dan minta pengampunan. Nah, yang berhak untuk mengampuni dosa itu hanya Yesus. Makanya dibaptis dalam nama Yesus gitu loh. Udah cukup Bang, aku sudah ketemu titik ke depannya. Begitu aja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Bang ya. Saya datang bukan untuk berdebat. Saya datang hanya untuk menambah ilmu, silaturahmi di room abangku yang ganteng ini. Maafkan aku jika ada kata-kata yang salah. Demikian. Saya mohon pamit. Oke. Di Papua Terima kasih sudah sore sama. Salam sehat selalu ya. Oke Bang, salam hormat, salam sehat semua. Semoga dilimpahkan rezeki semua. Mohon izin, host yang punya room, mohon izin. Mana aku kan jelaskan tentang Cek yuk. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah nyampe juga di perumahan. Gimana? Terus Bang Kores ini ya. Yo X. Waduh, suaranya ya. Bentar, Bang Kores siap parkin. Halo parkin. Oh. Silakan Bang Kores. Salesius, silakan. Ya, selamat siang Bang Kores. Selamat siang juga Salesius. Ya. Jadi tiketnya sudah belum semua tiketnya? Belum laku semuanya. Masih lama. Tapi kalau Salesius yang ada kayaknya melonjak penjualan tiket deh. Oh gitu ya. Ya sayangnya saya belum bisa bersyahadat sekarang. Tapi ada kemauan bersyahadat. Iya, masih bingung. Alhamdulillah. Bagian apanya masih bingung? Ya banyak hal lah. Makanya Bang Kores jelaskan dengan benar gitu loh. Ya contoh satu biar jadi panjang lebar ngobrolnya. Ambil contoh satu yang masih bingung apa? Ya gini, tentang mu'alaf aja Bang Kores ya. Mu'alaf itu kan mu'alaf itu kan orang Kristen masuk ke Islam kan begitu tuh. Atau orang yang masuk agama Islam kan. Ya, itu yang kedua yang benar sebenarnya. Ya. Nggak cuma Kristen aja.
Ya, yang khusus Kristen ya. Berarti Enggak. dia Semua. keluar dari Kristen masuk ke Islam. Nggak cuma Mualaf. Kristen, nggak cuma Kristen. Gitu. Jadi begini Bang Kores ya, saya masih bingungnya di sini loh, di kalimat syahadatnya itu loh, bunyinya itu loh. Iya. Jadi kan kalimat syahadat kan berbunyi begini, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah ya, kan begitu? Ya. Bener kan? Artinya Iya, kalau saya benar. pikir redaksi kalimatnya itu ya, karena sebelum saya masuk jadi mualaf kan, saya itu percaya adanya Tuhan kan gitu toh. Saya percaya adanya Tuhan. Tetapi Ya. begitu masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat tidak ada Tuhan, berarti saya tidak mengakui adanya Tuhan gitu. Jadi harus dibedakan dulu antara monoteis sama monolatri. Kalau monoteis, dia hanya percaya Tuhan itu satu, yang lainnya berhala. Kalau monolatri, dia percaya Tuhan banyak, tapi dia hanya beribadah kepada satu Tuhan saja, gitu. Jadi bedanya monolatri sama pagan ini mirip-mirip. Kalau pagan Tuhannya banyak, semuanya disembah. Kalau monolatri percaya Tuhannya banyak, tapi hanya satu saja yang dia sembah. Nah, kalau Islam itu monoteis. Monoteis, tiada Tuhan. Artinya apa? Memang benar-benar nggak ada sama sekali Tuhan selain Allah, selain Al-Ilah, sang Tuhan itu sendiri, gitu loh. Jadi membuat keimanan, ya? Ya, karena gini loh Bang Kores, kalau saya bergaul dengan sesama gitu lah. Kadang kan orang misalnya dia marah kepada saya. Ya, misal Bang Kores marah kepada saya. Ya. Bang Kores mengatakan gini, "Oh, dasar tidak bertuhan," gitu. Kan gitu toh. Itu sering kata-kata itu sering saya dengar itu. Oh, Salesius dasar tidak punya Tuhan kan begitu, atau tidak bertuhan. Nah, ketika saya kaitkan kalimat itu dengan kalimat syahadat, gitu, bahwa saya bersaksi memang tidak ada Tuhan kan, kata Bang Kores kan itu. Ya. Berarti saya tidak mengakui adanya Tuhan kan begitu toh. Benar apa enggak itu? Iya, makanya kan kalau kata Prof. Zakir Naik itu, orang-orang ateis itu sudah seperempatnya masuk Islam gitu, karena percaya tiada Tuhan. Nanti harus dilengkapi lagi 3/4-nya, di mana selain Allah gitu. Ha illallah. Nah, bagaimana kalau teman-teman saya ini menuduh saya tidak bertuhan? Kalau di mata gua pribadi, Salesius, mending lu nggak bertuhan daripada menyembah Tuhan palsu. Kalau gua pribadi ya, mending nggak bertuhan loh. Buat saya Bang Kores. Daripada Tuhan palsu ya. Tuhan palsu itu, aduh, neraka jahanam. Itu yang berat buat saya. Soalnya gini, sebelum saya mualaf ya, katakan gitu, sebelum saya mualaf, saya percaya adanya Tuhan gitu loh. Tapi begitu saya mualaf, saya diikrarkan untuk tidak percaya Tuhan gitu loh. Tidak ada Tuhan kan begitu. Iya, tidak ada yang Tuhan membuat selain. saya bingung, Bang. Ya, ini udah berulang ini gitu loh. Jadi ketika dibilang tiada Tuhan, balik lagi penjelasannya ke monoteis, monolatri. Tiadakan dulu Tuhan sehingga Allah menjadi satu-satunya Tuhan untuk Salesius gitu. Karena dalam Islam itu sangat jelas perkara tauhid dan syirik. Tauhid itu Tuhan hanya Allah, kalau syirik itu bersekutu dengan selain Allah. Contoh misalnya Salesius percaya bahwa Allah adalah Tuhannya gitu. Tapi Salesius mencari keselamatan ke misalnya apa? Mencari keselamatan ke Roh Kudus misalnya, atau mencari keselamatan ke manusia-manusia soleh misalnya. Itu syirik jatuhnya. Itu dalam Islam dihukuminya penuhanan gitu. Makanya tiada Tuhan dulu, harus tiada Tuhan dulu, sehingga oh ya udah kosong seperti gelas kosong, baru Tuhan yang benar itu hanyalah Allah, sehingga tiada Tuhan selain Allah, baru diisi tuh gelas kosongnya dengan Allah saja. Makanya kalau jamaah tabligh, pendakwah Islam yang ke pedalaman punya slogan seperti ini, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi dalam pikirannya itu hanya Allah, Allah, Allah saja. Supaya apa? Allah. Nih Allah saja terus gitu loh. Karena Islam itu menawarkan bukan kekayaan, bukan istri cantik, mobil banyak, enggak. Islam itu menawarkan kepada lu ketenangan
ketenangan dunia akhirat gitu loh. Makanya dalam Islam itu keselamatan tuh keselamatan dunia akhirat. Dalam dunia lu pikiran tenang, dalam akhirat lu ya tenang. Itu indahnya Islam. Kuncinya satu, tiada Tuhan selain Allah, gitu Saleh. Terus gini ya Bang Kores, coba Bang Kores jelaskan kata bersaksi itu ya. Karena kalimat kan begini, saya bersaksi. Ya. Gitu. Saya bersaksi itu, saya saksi tentang apa itu, Bang? Syahadat. Syahadat itu jamak. Ya. Syahadat itu jamak. Ada tak marbutoh kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau persatuan itu kalau cuma satu syahadah namanya, persaksian. Syahadat persaksian karena ada dua. Yang lengkapnya itu sampai ada harus mengimani bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah, kalimatnya dan ruh darinya gitu. Nah, tapi kalau yang syahadat yang menjadikan halal, menjadikan sah masuk Islam itu hanya dua saja. Mengimani tiada Tuhan selain Allah, mengimani Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa bersaksi? Pertanyaannya, kenapa bersaksi? Ya, karena dalam Islam dititik beratkan akal, Salesius. Akal. Dengan akallah kita bersaksi gitu loh, bahwa Tuhan itu ya memang hanya Allah. Nabi Muhammad itu ya memang utusan Allah gitu. Makanya dipakailah kata persaksian, bukan percaya. Bukan kami beriman. Percaya itu kan beriman ya. Tapi pakai kata saksi. Supaya apa? Supaya men-trigger akal kita lah yang mengakui kebenaran yang hakiki ini gitu. Itulah kenapa kalau misalnya Salesius mempelajari kitab-kitab terdahulu, salah satunya misalnya lu pelajari kitabnya orang Yahudi gitu kan, di alhamdulillah di Yosua misalnya, kita ambil di Yosua. Bawa Bible-nya nggak, Saleh? Apa? Bible-nya ada nggak? Ada. Nah, coba dibuka Yosua. Yosua berapa? Yosua kalau nggak salah 22 ya, Yosua 22. Tar. Ayat berapa Bang Kores? Tunggu. Ini tentang suku-suku Sorry. Yordan. Ya, Yosua 24 ini suku di seberang Yordan ya, suku-suku di seberang Yordan, artinya mau ke arah inilah, ke arah Irak berarti. Yosua 24 nomor 22. 22 nomor 24 ah? Enggak, kebalik, 24 nomor 22. Yosua nomor 24 ayat 22 gitu. Yosua pasal 24 nomor 22. Bentar, 22. Nomor 22 ya. Ya, ini Bang Kores. Ya. Saya baca ya. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Itu gimana penjelasan? Jadi penjelasannya begini, ketika kita bersaksi gitu kan, ini persaksian ini tuh bukan dikhususkan kepada orang lain, Saleh, tapi persaksian itu tuh kepada diri kita sendiri. Ya, gua bersaksi bahwa memang untuk gua, bagi gua itu Tuhan itu hanya Allah saja. Tiada Tuhan yang lain selain Allah saja gitu. Dan gue bersaksi bahwa memang betul Nabi Muhammad SAW yang lahir di Jazirah Arab sana adalah Nabi terakhir utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersaksi kepada diri kita sendiri, menguatkan iman kita sendiri. Itulah kenapa kita bersaksi. Diikrarkan, diucapkan, sehingga orang lain mendengarkan bahwa ketika orang ini sudah bersaksi terhadap apa yang dia imani sekarang, maka kami bersaksi bahwa dia adalah bagian dari kami. Begitu, sehingga ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang mendengarkan persaksian orang yang mu'alaf tersebut. Gitu, Saleh. Jadi bukan ya, Bang Kores. Kalau saya dilihat di pengadilan kan tuh ada orang yang bersaksi kan begitu. Dalam pemahaman saya seperti itu loh Bang Kores ya. Tolong diluruskan nanti.
Dalam Nah, pengadilan bedanya itu ada saksi kan? iya, Ya kan? bedanya Ada saksi. iya. Hah? Ngerti Dengar tidak? dulu. Oh iya, oke. Nah, jadi dengar dulu, di dalam pengadilan itu ada saksi itu, ada semua saksi. Artinya orang yang dihadirkan di pengadilan itu adalah orang-orang yang mengetahui suatu peristiwa, makanya mereka jadi saksi. Nah, pemikiran saya itu dasarnya ke situ, Bang Korel. Dengan kalimat syahadat tadi saya bersaksi, makanya saya tanya, tadi saya bersaksi tentang apa? Itu loh, tentang sesuai kalimat syahadat tadi. Coba Bang Kores kaitkan dengan kesaksian yang diberikan dalam pengadilan dengan bersaksi di kalimat syahadat tadi. Bisa dijelaskan? Silakan Bang Kores. Ya Saleh. Jadi persaksian di pengadilan dengan persaksian dalam keimanan itu perbedaannya sangat mencolok, karena persaksian di pengadilan itu adalah persaksian untuk orang lain, sedangkan persaksian dalam syahadat itu persaksian untuk iman lu sendiri, dimana yang mendengarkan itu membenarkan bahwa lu sudah beriman. Kalau di pengadilan membenarkan bahwa peristiwa itu cocok dengan apa yang dia saksikan. Gitu bedanya. Persaksian pengadilan untuk orang lain, persaksian keimanan itu untuk diri lu sendiri. Itu bedanya. Oke, saya paham Abang. Alhamdulillah. Paham. Kalau mau ngeyel-ngeyelan aja supaya panjang, Bre. Mumpung belum ada nasar. Iya. Tapi nggak apa-apa kan, Bro? Nggak apa-apa, selalu lah. Selama lu, gua bisa bedain mana yang ngehujat, mana yang enggak. Mau hujat juga gas, mau santai juga gas, mau ngeyel-ngeyel maksudnya udah tahu, udah masuk dalam akal lu, tapi ada roh-roh yang mendorong lu untuk menyangkal, silahkan diutarakan gitu. Ya, kalau tentang kalimat syahadat tadi ya, misalnya gini Bang, coba Bang. Enggak, beresin dulu. Kalau tentang kalimat syahadat tadi apa? Iya, saya akhirnya sudah mengerti. Kalimat syahadat tadi, maksudnya gini loh, untuk para mualaf ini, apakah benar seperti yang saya sampaikan? Dia mulanya itu percaya adanya Tuhan, terus begitu masuk mualaf, jadi tidak bertuhan. Gitu. Apakah benar cara berpikir saya seperti itu? Benar menurut Bang Kores? Ya enggak lah. Banyak saksiin aja orang-orang yang diwawancara kenapa mereka mualaf gitu kan, sehingga mereka bersaksi dengan keimanan mereka yang baru gitu. Mereka bukan tidak percaya Tuhan, bukan. Mereka itu percaya Tuhan hanya satu, tidak tiga, tidak empat, tidak dua, tidak Tuhan yang lain, hanya Allah gitu loh. Mereka mulai percaya ke sana. Karena itulah kalau misalnya lihat persaksian-persaksian mualaf, mereka itu selalu merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Bukan mayoritas itu ayat-ayat Al-Quran. Nggak perkara ini loh, bukan perkara mimpi-mimpi, bukan. Karena apa? Karena memang akal. Ketika Allah berfirman begini dalam Al-Quran, orang calon mualaf ini membaca, akalnya tersentuh, sehingga dia pun memilih dan memantapkan untuk masuk Islam. Gitu Saleh. Bukan seperti Saleh pikir, oh ya jadi nggak ada Tuhan, ya udahlah masuk Islam. Itu udah ada namanya ateis, namanya bukan Islam. Islam itu menawarkan satu-satunya Tuhan yang benar, Mabre. Gitu. Oke. Sekarang gini Bang Kores, saya masih belajar lagi ya tentang perintah ya. Tentang perintah Allah atau yang ada tertulis dalam Al-Quran itu kan disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, misalnya abangku, saya mualaf misalnya, ya, saya mualaf, kan saya sudah tahu kitab saya kan adalah Injil, Alkitab, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur kan. Terus saya masuk Islam disuruh beriman lagi kepada situ. Itu yang membuat saya bingung, Pak. Bang Kores, gimana itu? Jadi pertama masalahnya itu di definisi beriman gitu loh. Definisi beriman di dalam Kristen itu dibikin ribet. Kalau dalam Islam definisi beriman itu ada telepon masuk Bang Kores. Oh iya, angkat dulu, siapa tahu mau ngasih rezeki nomplok. Nanti kalau udah itu kasih tahu ya. Bukan jangan dulu ke kitabnya, Ikhwan. Kita
soal berimannya dulu ini loh, definisinya beda soalnya antara kita dan mereka. Mereka itu dibilang, mereka tuh kalau misalnya mikir beriman itu artinya harus punya, harus tahu banget, harus megang, harus nyentuh gitu kan, harus melaksanakan gitu. Sedangkan dalam Islamnya beriman ya mempercayai. Nah itu lah, beriman itu percaya, kelar perkara. Oke Bang Korep, jadi beriman ya, beriman. Ya. Kalau kita lihat kata beriman itu kan dari kata iman. Kalau kita lihat definisi daripada kata iman itu adalah keyakinan yang teguh dalam hati, diucapkan dalam kata-kata, dan diamalkan dalam perbuatan. Itulah Abangku. Ya. Jadi, nah kalau saya hanya omong-omong saya percaya, tetapi saya tidak diamalkan dalam perbuatan saya, untuk apa saya percaya gitu? Itu kalau diamalkan dalam perbuatan itu berakhlak jatuhnya ya. Beriman di sini itu simpelnya dalam bahasa Indonesia itu percaya. Contoh ya, misalnya maksudnya itu, ya percaya itu kan memang harus disertai dengan perbuatan. Disertai, oke sekarang gini, percaya beriman sama Nabi Musa Salesius. Iya. Oke, perbuatannya sekarang perbuatannya gimana? Ke sana aja lah. Misalnya saya beriman kepada Alkitab saya. Iya. Itu artinya segala tingkah laku perbuatan saya itu harus minimal lah sesuai dengan Alkitab. Itu namanya diamalkan dalam perbuatan. Itu loh. Misalnya dalam Alkitab menyuruh saya harus berdoa sebelum makan, misalnya gitu. Saya lakukan itu. Itulah perbuatan saya sesuai dengan yang saya imani. Itu akhlak jatuhnya ya kalau dalam Islam itu. Kalau jadi beriman itu ya percaya aja beriman itu. Contoh dalam Islam itu kan ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, rukun iman ini iman kepada Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab terdahulu, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada qada dan qadar. Nah sekarang kalau misalnya harus melaksanakan perbuatan